Temanku cewek, dia cerita sambil nangis. Selama ini udah berusaha mati-matian untuk membantu perekonomian keluarga. Dia ngebiayain sekolah adiknya cowok dari SMP sampai SMA, mencarikan pekerjaan adiknya. Ketika adiknya udah dapat pekerjaan dan dirasa udah cukup mapan, temanku udah sedikit lega. Pemikiran dia gantiin bantu orang tua. Dia mau istirahat dulu, mau nabung, jajan, belajar, apapun yang udah dia tahan selama ini. Justru dia malah dapat kabar kalau adiknya 2 hari lagi mau nikah. Adik nggak ada otak tuh, ini mah gila, egois banget dah. Dia anak nomor 4 dari 5 bersaudara. Kakaknya udah pada nikah semua. Selama bertahun-tahun dia yang menanggung biaya hidup orang tuanya karena orang tuanya udah tua dan nggak bisa kerja berat lagi. Dia udah berusaha sabar, ikhlas, dan positive thinking. Saat ada salah satu kakaknya yang udah nikah, ini sering minta duit terus ke orang tua. Anak-anaknya juga minta duit karena rumahnya masih satu lingkungan dan suaminya nggak jelas kerjanya. Maksud temanku, saat bapak ibu susah, kalian pada nggak peduli, malah milih nikah. Nggak ada salah satu pun dari kalian yang peduli sama kesusahan orang tua. Aku ngirim duit orang tua biar orang tua bisa belanja, beli apa yang mereka mau, tapi malah dibebani kehidupan yang seharusnya itu udah bukan tanggung jawab orang tua dan itu duitku. Awalnya temanku masih positive thinking, ya udah nggak apa-apa lah, hitung-hitung bantu kakak paling nggak lama. Malah kakaknya makin keenakan, tiap hari ngambil sayur mateng dari ibunya. Anaknya juga apa-apa minta nenek, jajan minta nenek, dan lain-lain. Puncak kekecewaan dan kemarahan temanku ini, adiknya lamaran nggak ngasih tahu-tahu dapat kabar 2 hari lagi mau nikah. Dia cerita, anak rantau seperti aku ini cuma dikabarin kalau ada biaya ini itu. Orang rumah mikirnya cuma duit, minta duit, tanya kabar aja enggak. Temanku lanjut cerita, kalaupun mau melangkahin aku buat nikah dulu nggak apa-apa, aku nggak masalah, aku ikhlas, nggak mempermasalahkan. Tapi ini nggak ada obrolan sama sekali. Saat telepon ibuku, aku menangis seperti nggak dianggap. Padahal kalau ada kesusahan, aku orang pertama yang dihubungin. Ibuku nggak bisa berkata-kata, cuma bisa nangis juga. Dia belum memutuskan mau datang ke nikahan adiknya atau enggak. Cerita ini bukan bermaksud membuka aib seseorang, tapi pelajaran yang bisa diambil adalah ketika kita udah berkorban mati-matian buat keluarga, terkadang malah jadi bahan tumpuan. Padahal beban itu sangat berat untuk dipikul, tapi tidak semua orang paham. Meskipun itu keluarga sendiri, please coba pelan-pelan jaga jarak. Kamu berhak bahagia, gak semua beban harus kamu tanggung. Kasih ibu bapakmu secukupnya, buat mereka makan aja. Setuju gua yang ini, setuju gua. Hidup berjalan kadang tidak sesuai keinginan kita. Kak, pengen cerita boleh gak? Aku kemarin operasi usus buntu, Kak. Aku berjuang sendiri. Dari siapin persyaratan sampai operasi dan rawat inap sendirian aku. Padahal keluarga aku lengkap. Semua berasa ngilang tanpa jejak. Sedihnya lagi, pacar yang saya jadikan harapan terakhir mutusin saya pas sejam sebelum saya masuk ruang operasi. Pingin rasanya saya nangis, teriak. Tapi sadar diri, Kak, saya harus berjuang operasi. Andai saja saat itu persyaratan operasi belum lengkap, pingin saya rasanya enggak operasi aja, biar bisa nyari dia, minta kejelasan di mana salah saya. Tapi semua mustahil. Kondisi saya sudah di depan pintu operasi. Dunia saya gelap, pingin mati rasanya selesai operasi itu. Tapi apa boleh buat? Saya sendiri. Malam pertama rawat inap, semua pasien ditunggu keluarga. Saya sendiri, Kak. Pengen rasanya saya mati saja lihat suasana orang dianugerahi cinta kepadanya, sedangkan saya dianugerahi mental yang kuat. Maaf, Kak, saya cerita ke kakak. Saya nggak punya tempat cerita. Kalau boleh saya cariin teman yang senasib pun nggak apa-apa, Kak, yang bisa saya ajak bercerita tentang hidup kita. Nanti kalau ada kasih saya kontaknya ya, Kak. Saya memang nggak mengikuti kakak, tapi hampir semua cerita kakak saya baca. Beberapa berasa lihat cerita sendiri. Sehat-sehat, Kak. Dari cerita ini gue merasa bersyukur banget punya keluarga yang sangat-sangat peduli ketika salah satu dari kita itu kayak ada yang sakit atau apa kayak gitu. Gue malah aneh ya, maksudnya ngelihat orang yang ketika
ketika ada keluarganya sakit terus nggak diperhatikan, gue tuh ngerasanya kayak aneh loh. Ini keluarga sendiri masa ya ditelantarin? Ya gue ngerasa aneh aja gitu. Gue bersyukur banget keluarga gue tuh perhatian banget sama anggota keluarganya. Dan buat teman-teman yang mungkin tidak memiliki nasib yang bagus dalam keluarga, gue doakan semoga hal-hal baik menyertai kalian juga. Amin. Mau di hari itu kita berhasil kembali lagi setelah sempat menjadi asing. Ikut bukber nggak? Semua itu berawal dari dia yang tiba-tiba chat aku. Sampai di acara bukber, ini kita masih sedikit canggung. Oh ini cowoknya, ini ceweknya. Ini udah pengen balikan kayaknya, makanya dia ngechat duluan kan. Ketemu lagi karena kondangan temen. Setiap foto dia selalu deket aku karena dia tuh udah pengen balik sama lu. Lu bisa kapan aja kan, kalau ketemu pulangnya dapat notif kayak gini. Berusaha. Oke. Akhirnya ketemu lagi tapi berdua saja. Kita makin deket terus dan dia sempat bilang kayak gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih biar adil. Mau separah apapun masalahnya kita omongin pelan-pelan ya. Nggak mau ngelepas lu lagi. Gua kan nggak mau jauh lagi sama lu. Kadang kita tuh kayak udah males kenalan sama orang baru. Kita males untuk memperkenalkan diri ke orang baru. Kita kenapa pengen ke orang lama? Karena kita udah tahu sifat jelek buruknya kayak gimana. Dan sewaktu kemarin kita di tempat di bersama orang lain, sepertinya orang yang paling cocok sama gua adalah elu. Ada pertimbangannya kayak gitu sih. 29 September 2022 diajak nonton. Sampai inget tanggalnya loh ya. Habis nonton lanjut diajak foto dan lanjut lagi diajak ke pik. Pulangnya pecel. Di sini kita ngebahas untuk memperjelas hubungan ini dan kita sama-sama memilih untuk kembali bersama. Dikasih cincin kertas. Ini romantis sih menurut gue. Walaupun cuma kertas, tapi gue bilang ini romantis. Sungguh, punya cincin berdua yang lebih bagus dari cincin kertas. Tiba-tiba dikasih cincin pas ultah aku. Ini udah serius banget ini. Umur aku 21 ya. Ini ditukar karena kaget udah 21, maunya 12 tahun aja. Oke. Kamu mau tahu gak? Aku sayang banget sama kamu. Asli, sumpah demi Allah, sayang banget. Gak tahu kenapa, kok bisa sayang banget sama manusia satu ini. Dia sempat bilang kayak gini di awal kita deket kembali. Hari ini aku sayang banget sama kamu mah. Di awal sampai hari ini dia nggak pernah berubah sikapnya ke aku. Selalu menjadi lebih baik untuk aku dan hubungan kita. Karena kita semakin dewasa, kita tuh kalau emang udah menetap sama udah menentukan pilihan ke orang, kita bakalan jadi ini tuh kayak lu satu-satunya di hidup gua dan gua pengen lu jadi nomor satu di segala halnya. Terima kasih ya sudah selalu berusaha untuk menjadi sosok yang selalu ada untuk aku. Selalu berusaha membahagiakan aku di setiap harinya. Selalu berusaha untuk melengkapi kekurangan aku dan menjaga aku. Semoga segera bisa halal ya. Semoga bisa segera halal dan yang wishlist kalian lainnya tuh bisa segera terrealisasikan, terutama nikah ya. Kalau bisa disegerakan, walaupun gue juga masih belum. Jodoh itu datang tidak kita ketahui datang dari mana. Aku dulu juga punya pacar LDR 2 tahun, tapi dia selingkuh. Ya udah, nggak bertele-tele aku tinggalin dia. Aku ganti nomor WhatsApp dan media sosial yang ada dia, aku blokir. Aku ngilang dari dia. Setahun jomblo ada yang ngechat dari Facebook, ngajak nikah, bukan orang jauh, tapi tetangga kampung. Aku jawab, tanya aja ke abangku kalau berani. Oh berarti ini kayak ngegertak mungkin kayak gitu ya. Pas dia pulang merantau beneran datengin abangku. Malamnya datengin keluargaku tanpa membawa orang tuanya. Dan sekarang dia jadi suamiku udah 5 tahun, jalan 6 tahun. Dia nggak pernah sekalipun kalau marah main fisik. Kalau lagi berantem udah diem-dieman. Habis itu baikan. Rumah tangga kalau dijalanin tanpa pacaran enak rasanya kayak pacaran tapi versi halal. Apalagi kalau si suaminya nggak pernah punya mantan pacar. Jadi nggak ada bayang-bayang dihantui mantan pacar. Kepada Tuan dan Puan yang budiman, saya ingatkan jangan sekali-kali Anda melamar wanita yang sudah ada pasangannya, meski baru pacaran dan pacaran itu dilarang. Mungkin lamaran tersebut bisa diterima, akan tetapi apakah wanita bisa langsung menerima dan bisa lepas dari pasangannya yang sekarang? Iya, mungkin untuk sebagian wanita yang paham agama tidak akan begitu. Namun untuk saat ini masih adakah wanita yang paham agama sedangkan pacaran
yang sudah jelas tidak boleh saja tapi masih dilakukan? Adakah jaminan ketika sudah berpasangan lalu tiba-tiba dilamar lantas sang laki-laki mantan pasangan akan menerimanya? Sebenarnya cowok itu nggak pernah suka dengan cewek yang suka tantrum. Tantrum dengan alasan nggak jelas, tantrum dengan alasan mood lagi turun atau sebagainya. Ketika kamu masih suka tantrum atau suka ngambek, solusinya adalah mengelola emosi dengan baik, bukan mencari pasangan yang sabar. Rasanya egois banget kalau mengorbankan orang lain untuk ditumbalkan atas problem yang kamu punya. Ya gimana ya, pasti sebagai pasangan kita harus bisa saling mengerti keadaan satu sama lain. Seandainya ada salah satu dari pasangan tersebut yang memiliki trauma masa kecil atau apapun itu yang ngebuat emosinya jadi hancur, memang harus diobati orang lain. Karena itu tidak bisa sembuh begitu saja.